Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan sekalian. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana cara menghitung analisis frekuensi dengan menggunakan beberapa macam distribusi. Yang pertama adalah distribusi Gumbel. Kemudian ada distribusi log persentiga, ada distribusi normal, dan juga distribusi log normal. Nah, langkah-langkahnya secara umum adalah yang pertama, kita harus mempunyai data historis curah hujan yang bisa kalian dapatkan dari stasiun pengamatan curah hujan. Biasanya ini dikelola oleh BMKG maupun Dinas PU, SDA Provinsi, Kabupaten maupun Kementerian PU atau Balai Wilayah Sungai, ataupun kalian juga bisa mendapatkannya dari citra satelit, misal dari NASA atau TRMM, GPM, kemudian dari European Satellite, kemudian dari JAXA pun ada atau Jepang. Kemudian setelah itu teman-teman menghitung untuk beberapa periode ulang. Ini yang umum terjadi gitu ya, atau umum diminta ketika nanti teman-teman bekerja dan diminta oleh owner sebuah pekerjaan untuk menghitung curah hujan rancangan. Kemudian memilih dan segala macamnya. Nah, pada video kali ini kita akan coba langsung praktek, di mana saya akan langsung saja mempraktekkan empat macam distribusi tersebut. Yang pertama, pada tutorial ini kita akan menggunakan curah hujan yang didapat dari stasiun Kalidawir atau stasiun hujan Kalidawir. Penting untuk dicatat bahwa untuk perhitungan debit banjir rancangan, maka yang dapat digunakan adalah curah hujan maksimum harian tahunan. Artinya, contoh dalam kasus ini ada pada tahun 1990 curah hujan maksimumnya ada 115 mm. Artinya dari tanggal 1 Januari sampai 31 Desember itu semua dilihat, dievaluasi, kemudian dicari yang paling maksimum dari 365 hari tersebut dan menemukan satu single value yaitu 115 mm gitu ya. Begitupun untuk yang selanjutnya di tahun 1991 didapatkan curah hujan maksimum tahunan adalah 80 mm. Dan beruntungnya pada kasus ini kita bisa mendapatkan data debit yang cukup panjang yaitu 26 tahun, di mana saya memperoleh tahun 90 sampai 2015. Oke, baiklah, kemudian kita menghitung dengan menggunakan distribusi Gumbel. Distribusi Gumbel, caranya pertama kalian buatlah tabel seperti ini yang ada nomor, kemudian curah hujan, kemudian XI min X dikuadratkan. Nah, kemudian caranya adalah kita ambil saja dari sini, kemudian kalian drag ke bawah, ada 26, pastikan sudah sama. Kemudian kalian jumlahkan, jangan lupa kalian melakukan menggunakan rumus sum, kemudian kalian blok ini. Nah, kemudian untuk yang X, kemudian ada tandanya seperti ini, itu adalah rata. Kalian bisa menggunakan rumus average. Kemudian kalian sorot yang mau kalian masukkan datanya. Nah, jadinya rata dari 26 tahun data hujan hari maksimum adalah 92,42 mm. Nah, kemudian yang selanjutnya XI min X ini adalah curah hujan pada satu tahun tertentu dikurangi dengan average atau rata. Jadi, kalau misal kalian teman-teman lihat di sini ada sel G6 itu menandakan di sini 115 dikurangi dengan G33 yang mana itu adalah rata. Nah, kemudian di sini ada simbol seperti dolar gitu ya. Ini menandakan bahwa ketika kita ingin melakukan lebih cepat perhitungan dan kita melakukan semacam drag ke bawah gitu ya, supaya data ini tidak bergerak baik secara row maupun kolom. Nah, kemudian kalau misal itu habis itu teman-teman lakukan, kemudian kalian bisa drag seperti ini gitu ya. Oke. Nah, kemudian yang ini tinggal dikuadratkan saja, teman-teman. Ini tinggal dikuadratkan. Kemudian kita tarik lagi. Nah, kemudian yang ini jangan lupa dijumlahkan. Ini adalah summary atau sum juga. Summation ya, sorry bukan summary, summation. Kemudian ini disamakan gitu ya. Ya, kurang lebih.
Nah, kemudian standard deviation gitu ya. Kalau standard deviation rumus sebenarnya adalah jumlah dari X1 min X dikuadratkan dibagi dengan jumlah data dikurangi 1 dipangkatkan 0,5 atau akar gitu ya. Tapi kalau teman-teman mau mencoba lebih cepat bisa juga dan menggunakan sumut stdef. Ini pilih kemudian yang ini gitu ya, sorry. Seperti ini. Oke, sama hasilnya gitu ya. Kemudian langkah kedua adalah kita mempunyai namanya variabel n itu adalah jumlah banyak data dan juga Sn dan juga Yn. Sn itu adalah reduced standard deviation sementara reduced mean adalah Yn. Nah, dalam kasus ini data banyak data kita adalah 26 sehingga kalau kita lihat dari tabel ini maka kita tidak bisa menemukan angka 26 sehingga kita harus melakukan yang namanya interpolasi. Jadi kalau misal kita lihat 26 itu adalah berada di antara 25 dan 30, betul kan? Nah, kemudian kita cari pasangannya SN untuk nilai 25 adalah ini ya, 1,091 langsung teman-teman ikutkan gini. Kemudian yang ini juga yang 30 juga 1,1120. Yang YN juga sama tinggal diinputkan gitu ya. Nah, kemudian dari situ kita melakukan namanya forecast, teman-teman. Forecast adalah kita mencari suatu nilai di mana kita memiliki suatu parameter gitu ya, yang berada di antaranya. Jadi ini kita blok juga dan kemudian gini. Ya, jadi didapatkan untuk N26 nilai SN-nya adalah 1,0952 di mana nilai ini merupakan di antara 1,091 dan 1,111. Begitupun yang ini lakukanlah forecast gitu ya. Kemudian didapat. Nah, kemudian kita harus menghitung untuk beberapa periode ulang. Ada 5 tahun, 10, 20, 25, 50, 100, 1000. Ini tergantung dengan kebutuhan teman-teman gitu ya. Kalau misal teman-teman melaksanakan perencanaan bendungan pun bahkan ada yang namanya probable maximum flood, itu beda lagi gitu ya. Artinya ini yang banjir terbesar yang kemungkinan pernah terjadi dan kita perkirakan. Atau bahasa Indonesia debit BMBJ, banjir maksimum boleh jadi. Nah, kemudian YN adalah ini ya teman-teman. YN, jadi kalau misalnya saya buat seperti ini, saya buat ini YT atau YT itu sebenarnya rumusnya seperti ini. Sorry. Saya hapus ini saja, kemudian saya hapus struk. Nah, itu adalah periode ulang, itu ya. Nah, gini sebenarnya rumusnya. Minus learn dan bla 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 yang artinya ini bergantung pada periode ulang itu tersebut. Kemudian K gitu ya. K merupakan G958 adalah YT. Nih, K sama dengan YT min YN dibagi dengan SN. Rumusnya, kemudian kalian drag lagi ke bawah, begini saja. Nah, kemudian hujan rencana adalah rumusnya K ditambahkan standar deviation, pakai yang ini standar deviasinya, kemudian dikalikan dengan rata juga gitu ya, sehingga didapatkan hujan rencana X milimeter gitu ya. Ini untuk gumbel selesai. Kemudian kita lanjut ke distribusi normal. Distribusi normal hampir-hampir mirip, cuman ada beberapa perbedaan. Nah, nilai KT itu berdasarkan dari tabel ini 3.5. Jadi untuk periode ulang 5, teman-teman bisa lihat bahwa nih di row 14 ini 5 gitu ya. Nah, ini 0,84. Jadi kita tinggal isikan saja 0,84. Kemudian kalau 10 berapa Pak? 10 adalah 1,28 gitu, dan seterusnya. Nah, kemudian hujan rencana rumusnya adalah ini. Rata ditambahkan dengan SD atau standar deviation rata 97,42 ditambahkan dengan standar deviasi 18,30 dikalikan dengan KT. Kemudian kalian drag.
gitu ya, dan selesai. Oke. Kemudian lanjut untuk distribusi log normal, ini agak beda. Untuk XI-nya, curah hujan maksimum, kita tetap pakai yang tadi gitu ya. Jadi teman-teman lakukan perhitungan di sini, dikembalikan, sorry, di sini, kemudian ini, ya, sorry. Kalian drag saja ke bawah, sama seperti biasa. Nah, kemudian jangan lupa untuk ini ada log-nya. Jadi kalian lakukan log ini, ya. Nah, kalian drag ke bawah. Nah, setelah itu jangan lupa karena kita butuh log XI min log X rata, maka kita harus memasukkan juga ini adalah jumlahnya, kemudian ini adalah log ratanya. Jadi kita pakai average untuk data ini. Nah, setelah itu jangan lupa stdef itu adalah standard deviation, atau kalau teman-teman mau pakai yang rumus lebih cepat bisa, ya. Kemudian pakai yang ini, sorry. Kita tarik aja sini, kemudian yang ini ke sini, ya. Nah, sama kurang lebih hampir sama memang gitu ya. Nah, kemudian log X min log X rata adalah ini, jadi masing-masing ini S5 atau S5 dikurangi dengan log X rata. Jadi log X ratanya dikunci menggunakan simbol seperti dolar, kemudian dipangkatkan. Kemudian teman-teman tinggal drag saja ke bawah, sudah jadi. Dan kemudian untuk KT-nya ini mirip dengan yang normal. Jadi kalian bisa pakai saja sebenarnya rumusnya gini gitu ya. Kemudian kalian tarik lagi. Nah, bedanya yang dipakai adalah log X. Jadi dalam bentuk K-nya tetap seperti normal, tapi yang dipakai adalah ini. S32 adalah log rata, teman-teman. Kemudian ditambahkan dengan K. Jadi kalau misal saya boleh gini ya, berikan rumus. Log X itu rumusnya adalah log X rata ditambah dengan KT dikalikan dengan standar deviasi gitu ya. Nah, kemudian kalian drag juga seperti biasa gini. Nah, kemudian hujan rata adalah karena ini log 10 gitu ya, maka caranya membaliknya adalah 10 dipangkatkan dengan ini gitu. Jadi dapatlah 112,851 dan seterusnya. Sangat gampang saya rasa. Kemudian lanjut untuk distribusi log persen 3, ini sama teman-teman, mengikuti yang sini saja, sama dengan ini, 115, 80, 109 itu sama dengan, jadi ini sama dengan yang ini. Gitu ya. Nah, kemudian jangan lupa log XI itu rumusnya adalah log, ya. Kemudian dipakai angkanya ini. Nah, ini seperti biasa karena ada log X, berarti log X itu adalah log X rata, teman-teman. Nah, tuh pakai yang ini, gitu ya. Nah, kemudian yang ini juga, tapi yang ini dipangkatkan 3, yang ini dipangkatkan 2, karena kita butuh, gitu ya. Sama, nah ada CS. CS itu adalah rumusnya atau skewness. Bisa juga adalah B29. B29 itu yang di awal, B29 itu adalah jumlah banyaknya data. Oke, kalian kalau misal untuk supaya nggak bingung bisa kalian screenshot dulu atau post. Kemudian dikalikan dengan AF31 atau jumlah dari log XI pangkat 3. Kemudian dibagi dengan B29N-1. B29 juga itu sama. Nah, jadi dihasilkan ini. Kita coba gitu ya. Skew, semoga bisa. Skew ini terhadap yang ini. Oke, jadi sama sebenarnya. Kalau kalian nggak mau ribet, pakai rumus aja skewness, jadi langsung selesai. Nah, kemudian ini yang agak susah atau
nggak susah sih sebenarnya, agak ribet karena untuk ini adalah faktor frekuensi K gitu ya. Jadi kita mau mencari yang ini, saya warnakan kuning, berdasarkan nilai ini gitu ya. Nah, G atau CS itu ini ya teman-teman yang ini. Jadi misal 0,483 ya, itu berada, kalau misal kita besarkan, berada di antara 0,4 dan 0,5 minus ya, karena minus. Sehingga teman-teman isikan saja di sini minus 0,4, minus 0,5, dan ini sama dengan yang tadi, yang ini ya. Oke, kemudian kan ini kita perlu yang 5 ini adalah periode tahun gitu ya. Jadi ini yang ini CS, kemudian yang ini periode ulang atau kala ulang dalam tahun. Ada 5, 10, 20 sampai 100. Nah, ini angka ini 0,855 itu mengambil dari sini gitu ya. Nah, untuk return period 5 itu pakai yang ini, teman-teman. Berarti 0,855 yang ini ya. Oke, 0,85 kalian masukkan ke sini, kemudian juga yang di bawahnya 0,856 yang ini gitu ya. Kemudian kalian lakukan sama, kita forecast lagi. Kemudian ini, kemudian kita ini kan. Dan ini yang juga yang non-X-nya sama. Dan lakukan persis mirip seperti yang seterusnya gitu ya. Kalau misalnya yang 10 pakai yang mana? 1,2131. Pakailah yang di sini. Return period 10 dengan CS-nya 0,4 maka 1,231 gitu ya. Singkat cerita kalian lakukan kemudian kalian masukkan ke sini gitu ya. Nah, kemudian sudah, jadi 0,856 itu adalah ini gitu ya. Dan seterusnya yang ini 10 itu juga yang ini. Nah, kemudian log X rumusnya adalah ini juga kita bisa pakai sama sebenarnya. Log X itu adalah ini. Mana tadi? Nah, ini sama saja, log X adalah rumusnya log X rata ditambah dengan KT dikalikan dengan standard deviation. Nah, yang membedakan antara log normal dan log persen 3 adalah cara mencari nilai KT atau koefisiennya. Kemudian setelah itu teman-teman lakukan yang namanya ini. Hujan bencana seperti biasa 10 pangkat ini gitu ya, dan kita lakukan seterusnya untuk berbagai periode ulang. Itu langkah keenam. Nah, langkah terakhir adalah membuat rekapan. Jadi setelah saya membuatnya, menghitung gumbal, normal, log normal, dan log persen. Gitu ya. Ada berbagai macam beda-beda. Nah, kemudian dari 4 distribusi ini, teman-teman harus memilih berdasarkan kriteria apa, yaitu dilakukan namanya uji distribusi probabilitas. Nah, ini akan saya bahas di video selanjutnya. Jadi kita akan belajar cara menggunakan atau menghitung metode chi-square dan juga metode Smirnov-Kolmogorov. Terima kasih, semoga bisa bermanfaat. Apabila ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan melalui saya, WhatsApp saya, ataupun kalau misal tidak bisa melalui kolom komentar yang di YouTube ya. Kemungkinan saya akan upload ini di YouTube sebagai media pembelajaran. Jadi terima kasih, apabila ada kata-kata saya yang salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.